Halo Sobat Goes, kembali di channel kesayangan kalian, Madeguang. Kembali pada topik video sebelumnya, yaitu tentang goes cross country. Kali ini pembahasan kita akan berlanjut pada jenis-jenis trek goes yang ada di Bali. Nah, jadi masih berkaitan dengan trek cross country, tapi tidak hanya trek cross country atau XC saja, tapi ada juga trek downhill, BMX, city cycling. Tapi khusus pada video kali ini kita akan membahas dua trek, yaitu trek cross country dan city cycling. Nah, menurut kutipan dari blibli.com, terdapat 4 jenis aktivitas bersepeda atau yang lebih dikenal dengan treknya mungkin ya. Jadi yang pertama itu adalah cross country, kedua downhill, ketiga BMX, yang keempat adalah city cycling. Nah, di video kali ini saya akan mengkhususkan di trek cross country dan city cycling. Jadi itu menurut pengalaman pribadi saya. Jadi selama saya mengikuti aktivitas goes, saya hanya ikut di trek cross country dan city cycling. Karena jenis sepeda saya yang saya miliki itu adalah MTB khusus tepatnya. Jadi mengenai penjelasan singkatnya dari cross country itu sendiri adalah jenis bersepeda lintas alam. Jadi trek yang kita lewati adalah jenis trek berbatu, bisa saja itu adalah trek di persawahan, intinya trek non aspal, melewati jalur tanah, sedikit turunan, jalan bergelombang, jalan-jalan yang tidak rata. Jadi di Bali itu sendiri sangat banyak dijumpai trek cross country seperti itu. Dan yang kedua adalah downhill. Jadi trek downhill dia lebih curam, jenis sepedanya pun lebih berat. Jadi dia menggunakan suspensi depan yang namanya double crown, jadi untuk meredam benturan yang keras itu. Dan medannya cukup berat gitu. Dan tentang yang ketiga adalah BMX. Jadi BMX dia jenis olahraga gabungan dari motocross dan sepeda. Jadi kerangkanya pun dibuat tidak memiliki suspensi, dan ukuran sepedanya lebih kecil karena didesain untuk freestyle. Jadi ditemukan oleh anak-anak di California, jadi digunakan memang untuk freestyle. Dan yang terakhir itu adalah city cycling. Nah, city cycling itu sendiri sesuai dengan namanya adalah bersepeda di sepeda raya di kota besar, ataupun di Bali sendiri diminati di sekitaran area Denpasar, Kuta, di pusat kota kabupaten. Jadi bersepeda khusus daerah raya, dan untuk sepedanya sendiri itu dominan road bike atau MTB hard trail atau eco cross. Nah, baik, tidak berlama-lama, mari kita simak di mana saja trek cross country atau city cycling itu, dan saya akan kasih titik map lokasinya nanti di kolom deskripsi. Jadi pada trek pertama kita akan menjajal jalur city cycling, khususnya dari start lokasi saya yaitu Kecamatan Sukawati menuju Denpasar itu PP. Jadi jaraknya bisa dilihat sejauh 30 km. Waktu bergeraknya 1 jam 23 menit dengan kecepatan rata-rata 22 km. Jadi ini adalah aplikasi yang saya gunakan setiap hari untuk merekam jalur, yaitu bernama Strava. Berlanjut ke trek city cycling yang kedua, masih menjajal di area Sukawati, namun sekarang jalurnya yaitu ke utara, ke Kecamatan Ubud.
Nah, bisa dilihat tracknya. Jadi ini saya start ke utara dulu, terus mentok sampai di utara Kota Ubud, lanjut balik ke selatan sampai di Batu Bulan di sini, kemudian sampai di Denpasar. Saya lewat motong jalan di sini, udah kembali lagi ke rumah. Jadi ini adalah panjang treknya 40 km. Masih sama sih, setelah waktunya itu 1 jam, ini udah hampir 2 jam. Average speed 20 km per jam, maksimal speed mencapai 50 km per jam. Untuk trek selanjutnya, kita masih tetap di Kecamatan Sukawati menuju daerah pantai di Kota Denpasar, yaitu Sanur. Di sini jadi kita lewat jalan pinggiran, jalan jogging track tepatnya di pinggiran pantai sampai di Mertasari di ujung. Jadi kita startnya di sini di pantai Matahari Terbit sampai di pantai Mertasari Sanur. Jadi di sini sudah berakhir jadi dari jogging track tersebut. Kemudian kita lanjut ke barat ke Sesetan, Sekaryo. Kita ambil di tengah-tengah Kota Denpasar sekarang. Jadi berlanjut sampai di sekitaran sini di Taman Puputan Badung atau di Patung Catur Muka. Kita juga melewati Catur Muka di sini, kemudian balik lagi motong di jalur Topati sampai di Batu Bulan. Kemudian kita potong lagi di sini, kita datang dari utara kembali ke rumah. Panjang treknya ini adalah 41 km. Bisa dilihat di sini selama 2 jam 18 km kita rata-ratanya. Berlanjut ke trek city cycling selanjutnya, yaitu kita quest menuju Kute. Kita sarang ke pantai di sebelah barat. Jadi merupakan pantai favorit untuk menikmati sunset. Jadi masih sama startnya kita dari sini. Terus kita mulai awalnya melewati Gatsu sampai di Kota Denpasar. Kita motong di sekitaran jalan Hasanuddin di selatan menuju bypass. Kemudian kita mencari patung Iwaruchi. Di sini bisa untuk bersuah foto. Lanjut kita ke Kute, pusat dari Kute. Kemudian kita sampai di jalur panjang pantai Kute. Nah di sini kita adalah trek akhir sebelum balik nantinya. Kita balik melewati jalan Imam Bonjol Denpasar, masih sama, jadi sekitaran Batu Bulan juga jenisnya nanti. Untuk jarak itu 52 km. Ini jarak bolak-balik selama waktu perjalanan hampir 3 jam. Kemudian average speed 18 km. Berlanjut ke trek city cycling berikutnya, kita akan melewati beberapa objek wisata. Nah ini juga istilahnya sebagai goes city tour. Jadi kita melewati kota-kota atau istilahnya jalan-jalan besar di Kota Denpasar. Yang pertama itu adalah kita akan melewati Gatsu. Kita akan menuju ke Tanah Lot. Nah jadi Tanah Lot di sini paling barat. Jadi dari Tanah Lot juga ada beberapa jogging track atau jalur sepeda, kita bisa lewati sambil bersuah foto. Habis dari Tanah Lot kita balik kita menuju Canggu. Nah di Canggu sebenarnya ini juga masih banyak ada jalur sepeda. Kebetulan ini adalah goes dilakukan pada masa pandemi, jadi jalan relatif sepi. Nah di Canggu kita menuju ke Kute lagi, jadi kita menuju Monumen Ground Zero. Jadi kita tidak melewati jalan pinggir seperti tadi, jadi kita lebih ke tengah, jadi kita ke Ground Zero-nya. Nah habis dari sini kita balik menuju Jalan Imam Bonjol.
pulang ke rumah masing-masing. Jadi untuk Goes City Tour ini kita mempunyai jarak 80 km itu bolak-balik totalnya. Terus waktu bergerak, jadi selama bersepeda, jadi kalau kita misalkan kita istirahat itu tidak dihitung, jadi kita pause. Totalnya hampir 5 jam, jadi 4 jam 56 menit dengan average speed 16 km per jam. Jadi ini merupakan include semuanya. Kita bisa pergi ke Tanah Lot, kita tidak langsung balik, jadi kita bisa singgah ke selatan, melewati jalan-jalan kecil, jadi jalan-jalan di sini banyak sekali asop di sekitaran Canggu, Seminyak, sampai Kute. Inilah istilahnya pusat pariwisata juga di Bali. Nah, teruslah baliknya di sini. Bisa dicoba nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau goes, biar sekali dayung 2 objek wisata atau lebih bisa terlampaui. Dan ini adalah beberapa trek cross country yang berhasil saya rangkum yang ada di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung. Berlanjut ke trek city cycling, namun ini lebih ke menuju bukan ke kota tetapi ke daerah bagian utara, yaitu ke Kintamani. Jadi kita melewati Ubud, pastinya kita start di sini, terus kita melewati Ubud, kita trek di Payangan dulu, di jalur Payangan, Jalan Raya Payangan kita lewati dulu. Ini makin ke utara, terus sehingga sampai di Kintamani. Nah, di sini kita bisa foto, bisa di depan Pura Ulun Danu. Kemudian tidak hanya sampai sini, karena biasanya hanya dilewati bagian atasnya jalan raya di sini, bagian atas sini, atas kaldera, jadi Gunung Batu Purba ini kalderanya di sini. Sampai ini kalderanya. Tapi saya berinisiatif untuk turun. Ternyata di bawah, di dekat Gunung Batur juga ada, bisa dibilang trek sepeda, namun di sini lebih khusus ke sepeda downhill mungkin karena dia bisa startnya di atas gunung. Nah, kita turun di sini adalah trek berpasir, jadi kita manfaatkan di sini untuk menikmati trek jalan bergelombang gitu, tapi dia pasir, lautan pasir. Start pendakian Culali namanya di sini. Nah, habis di sini kita naiknya di sini dekat Penelokan. Nah, kemudian kita turunnya lewat jalur Tegalalang sampai di Ubud. Nah, jadi inilah trek Kintamani. Biasanya untuk road bike ini adalah jalur favorit karena dia penyuka tanjakan, khususnya ada jalannya menanjak terus. Dan untuk jaraknya ini adalah 96 km, mencapai elevasi 1792 meter. Waktu bergerak adalah 7,5 jam dengan kecepatan rata-rata dan 12,9 km. Ini masih sama jurusannya ke Kintamani, namun kita turunnya melewati Jalan Suter. Nah, ini Jalan Suter namanya, kita Penelokan dulu terus naik. Ini jalan ini bisa tembus ke Besakih. Nah, ke Pura Besakih ini bisa tembusnya ya. Jadi startnya saya sama juga lewat Payangan, terus lewat Pura Ulun-Danunya di atas kaldera Penelokan sampai di Pura Besakih. Ini jalannya nih naik turun sekitar sini, jadi jalannya naik turun ini melewati hutan di sini. Nah, sampai di Besakih, Pura Besakih ini kita mulai full untuk turunan. Jadi kita melewati kecepatan rendah, kemudian melewati perbatasan Klungkung di sini, kemudian terus ke selatan sampai di kota Semarapura. Nah, jadi kayak tadi di sini kita sekali goes kita mendapatkan 3 spot. Yang pertama yaitu Kintamani, kemudian Besakih, kemudian di kota Klungkung.
Untuk pulangnya sendiri saya lewat bypass. Jadi saya membayangkan juga treknya biar nanti bagus. Ini kan membentuk seperti huruf O gitu. Nah, sampai di bypass, kemudian pulang sampai rumah. Untuk jaraknya ini adalah 115 km per jam ya. 115 km, sorry. Jadi untuk moving time-nya adalah 7 jam. Kecepatan rata-rata adalah 16,3 km dengan elevasi 1931. Jadi ini yang dicatat di Strava. Jadi titik tertingginya itu kurang lebih terletak di sini dia, di Kintamani ya, karena sampai sini kita melewati turunan banyak dan dari Besake ini jaraknya tadi ya ke Kintamani. Dan tidak lupa juga saya ingin sampaikan kalau untuk trek Kintamani sebenarnya ada beberapa jalur. Yang pertama adalah yang sering saya lewati lewat Payangan, kemudian ada lewat Tegalalang di tengah trek yang putih ini sama-sama ya. Jadi ini kita bisa naiknya lewat sini juga bisa, turunnya juga bisa. Kemudian lewat Tampak Siring juga ada, jadi kecamatan Tampak Siring. Jadi ada 3 jalur jalan raya ya. Jadi Payangan, Tegalang, Tampak Siring. Nah ini juga jalur ini. Jadi namun untuk turunnya di sana juga sudah pernah, Tegalang juga sudah pernah, Tampak Siring juga sudah pernah, dan pengen sekali coba lewat Besake supaya menambah sedikit jarak. Untuk trek selanjutnya kita melewati jalur Kota Gianyar menuju ke Kabupaten Kelungkung, terus naik di Kecamatan Rendang sampai di Kecamatan Selat, dan di udah dekat kaki Gunung Agung, kemudian turun di sini di perbukitan menuju Kota Amlapura. Nah di sini kita di utaranya Desa Tenganan ya. Ini Amlapura sekitaran sini, kemudian terus ke timur menuju Taman Ujung. Nah jadi kita finishnya di Taman Ujung. Ini adalah goes perdana saya ke Taman Ujung via Gianyar, Kelungkung, juga Karangasem. Nah, udah. Jadi ini adalah poin pertama aja lah, mencapai Taman Ujung. Kemudian untuk baliknya menuju di jalur Pubuk, ini tembusnya ke bypass. Nah lewat sini terus jalannya pinggiran ya. Terus ini kita sampai lewat Golawah, kita dapat bypass terus atas. Nah ini jalurnya udah kita pulang ya. Itu jaraknya kita mencapai 122 km. Elevasinya 1300, kemudian waktu bergeraknya 6 jam 47 menit, average speednya 18 km per jam ya. Jadi kurang lebih bergerak ke trek jalan raya selanjutnya, kita menuju bypass. Start di bypass sudah bagus Mantra. Ini adalah trek pendek sampai di Bukit Tengah. Nah jadi kita menuju tanjakan. Bagi penyuka tanjakan, ini adalah jalur yang cocok. Jadi kita jalur datarnya berakhir di sini, naiknya full di sini ya, kira-kira kurang lebih 100 meter lebih ini full nanjak. Jadi nanjakannya bukan nanjak pelan-pelan, tapi nanjak yang benar, kemiringannya itu mungkin mencapai 70 atau 80 derajatan lah paling miring. Nah ini kita naiknya terus sampai sini, kemudian sampai sini ini kita turun. Ini kalau dibilang eksi iya, kalau dibilang downhill mungkin juga iya, karena turunnya ini sangat curam di sini untuk trek sepeda. Jadi untuk sepeda ini memang direkomendasikan adalah trek sepeda khusus. Nah turunnya sampai sini, kemudian ini sampai di Malat. Ini adalah kolam Malat ada di sini ya, biasanya Malat. Kemudian baliknya kita di sini. Nah, baliknya juga sama melewati bypass juga. Itu jaraknya adalah 56 km. Moving time 3 jam, kemudian average speednya 16 km. Berlanjut lagi, ini adalah trek full
road bike. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu karena tracknya adalah full juga jalan raya dan hampir sepenuhnya lurus, jadi bolak-baliknya nih sama ya. Jadi ini adalah rute sepanjang bypass yang ada di Bali, jadi bypass tempatnya di pesisir. Jadi saya startnya dari rumah, start sini lewat jalan bypass Ide Bagus Mantre. Ini jalannya rata ya, jadi kita nggak ada, tidak begitu menanjak juga tidak begitu menurun, jadi full rata. Nah sampai finishnya di Pantai Golawah. Sehabis di sini saya balik lagi masih di jalur yang sama sampai di bypass Suci Ngurah Rai melewati Kota Denpasar, kemudian Kabupaten Badung. Nah sampai di Waruci, terus Nusa Dua Jimbaran. Nah finishnya saya di BTDC. Nah sampai di sini ya. Kemudian balik lagi jalur yang sama. Sampai di sini di Denpasar, baliknya saya lewat Topati ya. Di sini di sini saya sengaja mengambil jalur yang beda. Nah, ini adalah mungkin bisa dibilang trek favorit khususnya untuk road bike ya, untuk memacu endurance, memacu stamina ya. Nah, ini adalah treknya. Jadi untuk jaraknya sendiri dari ujung ke ujung bolak-balik itu adalah 119 km ya. Untuk waktu bergeraknya adalah 5,5 jam untuk average speednya 21 km. Nah untuk sepeda saya gunakan ini adalah sepeda double suspensi. Mungkin kalau untuk road bike, teman-teman yang menggunakan road bike ini sangat cocok untuk bisa memacu stamina ya. Mungkin speednya bisa di atas 25 km, 30 gitu. Jadi kita naik di sini terus lewat jalur Denpasar Bedugul, kita naik di sini. Nah, sekitar sini sebenarnya udah ada Bedugul, namun saya pertama ini foto di Kuburaya dulu. Saya terus lagi ke utara sampai akhirnya di finish di Danau Buyan. Nah, ini Danau Buyan di sini. Jadi setelah dari sini saya balik. Kemudian terus di titik ini saya menemui persimpangan, saya lewat di Desa Antapan. Nah di sini, kemudian di sini jalannya tidak full turunannya. Jadi kalau kita berangkat di sini kan full tanjakan. Kalau kita baliknya di sini mungkin kita dapat full turunan. Namun kalau kita lewat sini kita turun dulu sedikit, kemudian sampai di bawah kita naik lagi. Nah sini jalannya berkelok-kelok di Desa Antapan ya. Nah kita naik di sini. Turun terus dari sini, kalau dari sini kita mulai terus turun sampai di persimpangan menuju di sini ya, persimpangan menuju Jembatan Tukan Bakung. Nah, kita terus ke selatan, terus sampai melewati Desa Bongkase, terus melewati ke Blakio. Nah, lewat Tarangsari, setelah sini di Tarangsari. Turun terus akhirnya sampai di Mambal. Nah jadi finishnya di sini, tidak dekat rumah ya. Jadi ini adalah goes perdana saya juga ke Bedugul. Ini juga trek favorit juga di Bali. Trek berikutnya adalah jalur Eksi. Nah, sekarang kembali lagi ke Eksi. Namun jarak tempuh Eksi adalah ini lebih panjang dari yang awal tadi. Jadi kita menuju ke Jatiluwih tepatnya. Nah ini startnya saya dari sini, kemudian menuju Kota Denpasar lewat Gansu, ke utara lewat Memui. Nah di sini saya lewat Tabanan Kota dulu menuju Penebel. Nah, mulai dari sekitaran sini kita udah jalur Eksi ini sudah bisa dilihat ya. Ini jalur terus lurus seperti ini adalah jalur Eksi full, ini Eksi tidak ada aspal ya. Seperti halnya jogging track, saya melewati jalan paving, terus jalan yang di beton. Nah, lewatan tapak sawahan ini, kanan kiri ini sawah, ada kebun kopi seperti itu, dan finishnya ini adalah di Jatiluwih, tepatnya di bawah Jatiluwih, karena biasanya kalau kita lewat jalan raya ini kan finishnya langsung di atas di spot foto tulisan Jatiluwih itu di Tugu UNESCO-nya. Namun saya mengambil jalur yang di bawah
jalur tepi-tepi sungai. Mungkin kalau yang udah pernah sering ke Jatiluwih tahu jalur ini. Nah, kita di sini naik, kita kembali jalurnya. Sekarang kita di Tugu UNESCO-nya, kita lewati sungai, tempat permandian favorit di Jatiluwih. Terus, nah ini kalau di sini baru kita full untuk jalan raya ya. Ini full jalan raya di sini. Ada beberapa motong sih, bukan full jalanan umum, jalanan desa-desa, tapi masih di aspal jalanan. Nah, itu sampai rumah. Untuk jaraknya inilah 109 km. Waktu bergeraknya 7 jam, dari speed 15 km. Nah, masih sekitar area Kabupaten Tabanan, dekat kaki Gunung Batu Karu ya. Nah, kita sekarang goes eksi pos 3 geothermal. Jadi startnya kita di geothermal. Kita di sini loading ya, jadi tidak full dari rumah PP kayak sebelumnya. Jadi kita loading. Startnya di sini, tepatnya di kaki, kalau tidak salah ini adalah pos pendakian Gunung Sanghyang kalau tidak salah. Jadi adalah selatannya Kebun Raya Selatan dari Patung Candi Kuning, Patung Jagung itu ke selatan, startnya di sana ya. Nah, ini kita terus turunan, namun ini adalah jalur eksi hampir full nih, bisa dibilang 90% kita melewati jalur tanah di sini. Nah, lewat di sini kita turun lewat hutan dulu, terus sampai sini kita lewat Jatiluwih nih, sekitar sini ya, di Jatiluwih. Terus kembali jalur trek sungai yang tadi saya bilang, turun jalur turunan sawah, jadi terus sawah sampai sekitar sini baru melewati jalan aspal dekat Kota Tabanan. Jadi finishnya kita di Tabanan Kota, dekat Gedung Mario. Nah, sini kita finishnya. Untuk jaraknya dari titik ini ke finish itu adalah 41 km dengan waktu tempuh 3 jam 33 menit. Average speednya adalah 11,7 km. Beralih dari Kabupaten Tabanan, kita bergerak agak ke timur di area Kintamani. Nah, ini startnya adalah di desa penulisan. Jadi di dekat Pura Puncak Penulisan itu kita ke atas, dekat ini di area hutan. Saya kurang tahu nama desanya, tapi ini bisa dilihat titik lokasinya, nanti saya akan kasih di kolom deskripsi titik koordinatnya. Jadi ini namanya eksi penulisan Gianyar. Dari titiknya startnya di penulisan, finishnya di sini di Desa Gianyar. Nah, tepatnya di pantai, saya lupa nama pantainya di sini. Ini adalah pantai di sini, titik berakhirnya. Jadi kita loading dari rumah, turunnya di sini melewati area kaldera Batur. Nah, ini full di kaldera. Sampai di sini ada tempat camping. Nah, dari sini kita tetap full turunan melewati hutan, terus di sini kita melewati jalannya agak gersang di sini ya. Jadi di sini ada area agak kering. Nah, melewati rumah warga sekarang sini, terus jalannya agak kering, makin ke bawah. Nah, finishnya di sini. Jadi untuk jalur trek eksi penulisan Gianyar ini adalah 27 km dengan waktu tempuh 2 jam 38 menit. Kecepatan rata-rata 10,5 km per jam. Berlanjut ke trek eksi berikutnya, karena saya tidak mempunyai rekod di aplikasi Strava, maka akan saya tunjukkan titik start pointnya. Jadi ini adalah trek yang diberi nama Abang Tangkup atau Abang Landeh. Jadi startnya itu di Desa Abang.
Nah, saya anggap aja startnya dari Denpasar ya. Jadi untuk menuju ke lokasi itu kurang lebih selama 1 jam 20 menit. Itu jarak tempuhnya 58,6 km. Jadi ini adalah kurang lebih di sini start point-nya ya, area sini karena banyak sekali area jalan turunan. Jadi di sini kita tidak melewati jalan start point-nya saat ini, kita melewati jalanan aspal yang berturunannya, tapi lebih ke jalur tanah, ke jalur perkebunan warga. Jadi kita turun terus ini, terus sampai di area sekitaran sini ya. Nah, kemudian dari sini kita naik mobil lagi sampai sini. Jadi sampai sini kita naik mobil, terus jalannya sampai sini lagi, kemudian kita naik lagi menuju start point yang tadi. Jadi kita loading ya. Jadi ini kita loading dari rumah itu tidak bersepeda. Jadi loading, turun di sini, turun, kemudian bersepeda turun sini, kembali lagi sini, itu aja jalurnya. Ini namanya jalur Abang Landeh atau Abang Tangkum. Sebenarnya ada 2 jalur, tapi saya agak lupa yang mana, tapi yang jelas start point-nya sekitaran sini. Kembali menuju trek bersepeda selanjutnya. Ini adalah jalur bike park, atau ini adalah dibilang istilah jalur resmi ya. Jadi memang dibuat memang khusus dibuat untuk bersepeda. Jadi namanya adalah Purogai Bike Park, terletak di Kabupaten Karangasem. Untuk jarak tempuhnya ke sana, jadi kita loading itu adalah selama 1 jam 20 menit, itu jalannya 54,9 km via jalan di Bagus Mantre bypass. Nah, jadi lokasinya ini. Nah, jadi lokasinya di sini ya. Jadi ini tracknya kalau di peta mungkin memang tidak terlihat ya. Jadi ini track Strava-nya saya juga tidak punya. Namun kurang lebih di sini start point-nya Purogai Bike Park. Nah, sini kita turun sama kayak tadi, turun di sepedanya di sini. Kemudian kita balik lagi naik, turun. Jadi itu trek sepedanya ini nanti akan saya tampilkan di video seperti apa. Ada jumpingnya, teman-teman, khusus dibuat untuk sepeda, berbeda dengan Abang Landeh tadi. Itu kan jalur perkebunan warga, namun bisa dibilang cocok untuk trek bersepeda. Namun di sini khusus memang ada beremnya, ada jumpingnya. Untuk kemiringannya sendiri sepertinya ini lebih curam sedikit ya, lebih sedikit curam daripada Abang Landeh yang tadi. Trek berikutnya adalah Soka Bike Park. Nah, ini adalah trek yang cukup umum, banyak di kalangan MTB yang tahu trek bersepeda ini. Cocok juga untuk latihan, untuk jumping, ataupun teknik sepeda yang lainnya. Nah, ini Soka Bike Park ini terletak 1 jam, jarak tempuhnya 1 jam dari kota Denpasar, 44,9 km, terletak di Penempel Tabanan. Ini di sini ya, jadi sudah ada di map. Kembali ke trek jalan raya, namun kali ini adalah jalan raya yang cukup panjang. Ini bisa dibilang juga touring ya, jadi touring bersepeda. Istilahnya adalah Tour de Bali. Nah, ini adalah aktivitas bersepeda keliling pulau ya. Startnya saya dari sini, tapi dari tadi kan memang start karena saya memakai lokasi saya sendiri, yaitu di sini ya. Jadi kalau mungkin teman-teman juga nggak beda-beda jaraknya. Namun saya sendiri kebetulan saat dari sini jadi bentuk Strava-nya juga lumayan bagus, cepat melingkari. Nah,
Di sini kita melewati beberapa kabupaten. Yang pertama adalah tentu Kabupaten Gianyar, kemudian Kota Denpasar, kemudian Kabupaten Badung setelahnya, kemudian Kabupaten Tabanan. Terus berlanjut ke barat lagi, ini adalah Polda Denpasar Gilimanuk, sampai di Taman Nasional, sampai di Kabupaten Jemberana. Nah, di titik ini kita ke timur, terus sampai terlewati Taman Nasional, Purwodadi, Kabupaten Buleleng sebelah sini, kemudian Kota Singaraja. Nah, dari Kota Singaraja kita ke timur lagi, nah, sampai di Desa Gianyar, kemudian Tulamben. Nah, dari sini kita naik. Nah, di sini ya, jadi setelah ini kan full datar. Tadi sekarang kita melewati tanjakan terus sampai di Taman Ujung. Bukan Taman Ujung, tapi di Kota Amlapura. Jadi kita melewati Tegangga, Kota Amlapura, terus kita ke barat di sini, nah, melewati Desa Tenganan, Pelabuhan Padangbai, terus sampai sini Purwolawah dan sampai di bypass ini sekelumnya. Jadi ini benar-benar goes melingkari pulau Bali. Jadi untuk jaraknya ini adalah 386 km. Waktu bergeraknya 20 jam. Jadi nanti multiplier-nya ya saya hitung, waktu istirahat tidak saya hitung. Inilah murni waktu bergeraknya 20 jam. Untuk average speed adalah 19 km. Nah, ini adalah quest pertama saya di Bali. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja beberapa rangkuman trek city cycling dan cross country yang berhasil saya dokumentasikan. Dan sebagai kalimat penutup, saya akan sampaikan bahwa kesehatan itu sebenarnya murah asal kita niat untuk berolahraga. Dan olahraga itu memang melelahkan, tapi jangan sekali-sekali kita lelah untuk berolahraga. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih.